Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Herol Malingkas. Saat ini saya kembali lagi akan berbagi berkat, yaitu saya akan menyampaikan akan kabar baik, kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Akan tetapi sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa sejenak. Bapa di surga, kami berterima kasih mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan, hamba-Mu lagi boleh Kau percayakan untuk menyampaikan akan firman-Mu. Mari Tuhan berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikanlah hamba-Mu di kang salib-Mu. Bapa di surga, hamba berdoa juga bagi setiap yang mendengar akan kabar baik ini. Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, teman-teman yang saya selalu banggakan, saya muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan akan kabar baik ini yang saya ambil di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Ya, ini ayat yang sangat populer ya, saudara-saudara. Saya akan bacakan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang gurun yang hijau, dan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca akan ayat ini ya, dari ayat 1 sampai 6 ini sesungguhnya adalah suatu ungkapan ya, suatu ungkapan hati daripada seorang pemazmur atau seorang Daud ya. Kita tahu bersama bahwa Daud ini adalah seorang raja Israel ya, yang menggantikan Saul. Kita tahu juga akan sejarah daripada Daud, bahwa Daud ini adalah anak yang terakhir ya, dari 8 bersaudara. Dan kita tahu juga bahwa Daud ini sebelum dipilih Tuhan untuk menjadi raja, dia adalah seorang pengembala. Jadi karena dia seorang pengembala atau seorang gembala kambing domba, dia mengekspresikan akan pengalaman kehidupan dia di dalam Mazmur pasal 23 ini. Jadi lebih tepatnya ini adalah merupakan perjalanan kehidupan daripada seorang Daud. Sehingga di dalam pujian ini atau Mazmur ini, di dalam ayatnya yang pertama, kedua, ketiga, itu melambangkan bagaimana dia diberkati oleh Tuhan. Ya, dia diberkati secara berkelimpahan oleh Tuhan. Dia dijaga, diproteksi oleh Tuhan. Ya, bahkan pun dia menyebutkan di dalam ayat 1 ini bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya dia sangat berkelimpahan dalam hal jasmani maupun dalam hal rohani. Dia merasakan berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan selalu berikan kepada dia. Bahkan pun di dalam ayat 2 dia menggambarkan bahwa sebagaimana domba yang selalu dibaringkan ya di tempat berkelimpahan itu, yang adalah merupakan sumber makanan, yaitu rumput yang hijau ya, yang berada di dalam padang
ya, di padang yang penuh dengan kelimpahan. Serta dia menyebutkan juga di dalam ayatnya yang ketiga bahwa Tuhan selalu menyegarkan akan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi di dalam hal kelimpahan, ya, di dalam hal berkat, di dalam hal kemewahan, Tuhan memberikan kepada dia merasakan akan semuanya itu. Ya, bahkan pun dari ancaman, ya, sebagaimana dia merasakan akan ketakutan dari domba-domba yang dia gembalakan pada saat waktu dia mengembalakan dombanya dia melihat ekspresi daripada domba-domba yang sangat ketakutan ketika mendengar auman daripada singa, serigala, beruang. Dan dia juga melihat bagaimana ekspresi akan rasa aman, rasa sukacita ketika domba-domba itu melihat sang gembala ini menghalau akan para hewan pemangsa ini. Dan mereka domba-domba ini melihat, ya, tindakan yang melindungi akan keberadaan daripada kelompok domba-domba ini yang dia gembalakan. Dan dia tahu persis bagaimana sukacita, bagaimana ekspresi yang sangat luar biasa, yang sangat aman dan nyaman ketika sang gembala ini terus membimbing mereka, melindungi mereka. Ketika mereka juga melihat bagaimana ekspresi domba-domba ini ketika haus, ketika mereka sudah keadaan lapar dan sudah sangat membutuhkan seorang gembala untuk segera menghentar mereka ke padang rumput yang hijau, menghentar mereka ke sungai, ke aliran sungai yang jernih, yang dimana mereka akan meminum akan air di sana karena mereka sangat dahaga. Jadi ekspresi akan domba-domba yang dia pelihara ini dia sangat tahu persis. Dan dia juga menggambarkan itu ke dalam firman Tuhan ini, ke dalam Mazmur pasal 23 ini, bagaimana Allah membimbing dia. Ya, dia diibaratkan seperti domba. Ya, dan Allah itu Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang senantiasa tahu persis bagaimana Daud sangat membutuhkan akan bimbingan, membutuhkan akan pertolongan, perlindungan ketika dia dihadapkan dengan bahaya, dia dihadapkan dengan rasa haus, rasa lapar. Jadi inilah ekspresi atau perjalanan kehidupan daripada seorang Daud ini, sehingga dia menuliskan di dalam suatu pujian, suatu mazmur ini, sehingga kita melihat bahwa dia sangat diberkati, dia sangat merasa terhibur, dia sangat merasa aman dan penuh dengan kenyamanan di dalam perjalanan kehidupan dia. Akan tetapi semuanya itu tidak berlangsung lama. Di dalam ayat 4 disebutkan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi memang dia merasakan bahwa di balik perlindungan, pertolongan Tuhan, di balik kelimpahan yang Tuhan berikan, dia juga diperhadapkan dengan lembah kekelaman. Kita tahu bagaimana lembah kekelaman ini. Lembah kekelaman ini adalah merupakan berbicara tentang penderitaan, tentang ancaman, tentang kesusahan, kesulitan di dalam perjalanan kehidupan dia. Sehingga kita tahu bagaimana dia ketika dipilih Tuhan lewat Nabi Samuel, ya, untuk menjadi seorang raja Israel menggantikan Saul karena Saul sudah memberontak kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15 itu kita bisa lihat di sana pasal 16. Dan kita melihat bagaimana ketika dia dipilih dan dia dilantik oleh Tuhan untuk menjadi raja. Dan ketika kabar itu didengar oleh Saul, yang pada saat itu dia memang masih seorang raja. Dan kita lihat di 1 Samuel pasal 19 bagaimana dendam sudah mulai meliputi akan hati dan pikiran seorang Raja Saul, sehingga Daud ini diburu, dikejar. Dia hendak dibunuh oleh Saul dan tentara-tentara Saul, sehingga memaksa Daud ini melarikan diri. Kalau kita melihat perjalanan pelarian dia, ya, di dalam 1 Samuel, ya, pasal 19,
sampai pasal 25. Dia lari di berbagai tempat, ya, ke Nob, ke daerah padang gurun Sif, lari ke Gua Adulam, lari ke tempat-tempat lainnya. Jadi dia merasakan ancaman di mana-mana. Dia diburu, dikejar untuk dibinasakan. Jadi inilah yang dia lukiskan di dalam Mazmur ini, bahwa lembah kekelaman, ya, senantiasa datang mengancam akan keberadaan kehidupan dia. Akan tetapi kita melihat bahwa lembah kekelaman inilah bukanlah suatu hal yang harus ditakuti. Bukanlah suatu hal yang harus mendapatkan hal yang merugikan bagi dirinya sendiri. Akan tetapi dia melihat bahwa ada Tuhan, ya, ada gembala yang baik, yang bagaimana dia melihat seorang gembala, ya, yang dapat melindungi dia, memproteksi dia, sebagaimana pengalaman Daud pada saat menjadi seorang gembala, yang melihat ekspresi daripada domba-domba yang ketakutan, dan bagaimana mereka bisa hidup tenang ketika pemangsa atau hewan-hewan buas ini hendak memangsa, dan mereka semuanya dihalau oleh sang gembala. Dan inilah yang dia rasakan, dan dia membuktikan bahwa Allah akan terus melindungi dia. Dia menyebutkan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta denganku. Bahkan gadamu yang ada merupakan tongkat pemukul, dan juga tongkatmu yang berbicara tentang kekuatan kekuasaan yang akan senantiasa melindungi, menjaga keberadaan kehidupan dia, sehingga dia tidak takut, dia tidak gentar, karena ada Tuhan sang gembala yang baik akan melindungi dia, memproteksi kehidupan dia. Saudara-saudara, teman-teman yang saya banggakan, yang saya muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang sudah saya uraikan ini, ya, dalam kehidupan saya dan saudara juga mengalami hal yang sama. Apalagi pada saat-saat ini, ya, negara kita diperhadapkan dengan ancaman wabah penyakit COVID-19. Ya, negara kita diperhadapkan dengan ancaman ekonomi, dihadapkan dengan ancaman-ancaman yang bersifat keamanan, dan juga ancaman-ancaman fisik lainnya yang hendak dapat membinasakan kita, dapat mencederah kita, dan hal-hal lain yang senantiasa terus-menerus, ya, diperhadapkan kepada saya dan saudara, sehingga seolah-olah kita ini sedang berada dalam lembah kekelaman. Seolah-olah kita ini sudah tidak ada lagi kebebasan, kita tidak ada lagi merasakan akan keamanan, kenyamanan di negara kita ini. Akan tetapi kita harus kembali dan mengingat bahwa sebagaimana pengalaman daripada Daud, dia berkata bahwa aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku, gadanmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, firman Tuhan berkata bahwa marilah semuanya yang lemah letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikuklah aku dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini rendah hati dan lemah lembut. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa marilah semua yang lemah letih, lesu dan berbeban berat. Jadi ada ajakan, ada tawaran untuk supaya kita bisa dapat dilindungi, dapat dipelihara dari berbagai ancaman apapun. Hanya apakah kita mau datang kepada Dia? Apakah kita akan membuka hati untuk datang kepada Dia atau tidak? Jadi kita ini, firman Tuhan katakan bahwa janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir apa yang hendak kamu makan dan minum. Serahkanlah khawatirmu kepadaku, sebab akulah yang memelihara engkau. Kata Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Jadi banyak ayat firman Tuhan yang menjamin, yang memberikan kita kekuatan agar supaya kita tidak takut menghadapi akan dunia ini. Ya, apalagi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ya, kita saat ini diperhadapkan dengan PPKM, ya, pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan saat ini di khususnya Jawa Bali dan juga di seluruh Indonesia, semuanya terdampak akibat wabah ini yang terus-menerus meningkat akan kasusnya. Oleh sebab itu, kita tetap terus melibatkan diri juga untuk membantu pemerintah. Setidaknya kita dapat menjaga diri kita. Kita harus tetap mengutamakan prokes. Ya, kita harus pakai masker, jaga jarak, kita harus cuci tangan, ya, dan juga prokes lainnya kita harus patuhi. Ya, karena juga itu dalam merupakan suatu anjuran daripada firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa pemerintah juga adalah wakil Allah. Jadi kita juga harus mentaati akan peraturan pemerintah, ikut membantu pemerintah untuk menekan akan penyebaran COVID-19 yang saat ini sedang melanda, merajalela di negara kita ini. Bahkan pun di negara-negara di dunia lainnya juga mengalami hal yang demikian. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya. Dan tentu saja seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa kesemuanya ini adalah merupakan suatu ujian di dalam keberadaan kehidupan kita. Firman Tuhan katakan semua cobaan, semua godaan, semua masalah, semua penderitaan dan juga kesulitan-kesulitan dalam dunia ini yang kita hadapi adalah merupakan suatu ujian iman bagi saudara-saudara. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang memikul aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Jadi kita harus terus memikul salib. Salib melambangkan tentang penderitaan, tentang tekanan, persoalan, tentang kesusahan, ancaman, apapun yang membuat kita menjadi takut. Itu merupakan suatu salib yang harus kita pikul kalau kita ingin berlayak kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa ya, kita tetap terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus berdoa dengan tidak berkeputusan, agar supaya kita terus dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Akan tetapi firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang dinamika kehidupan. Ya, firman Tuhan pada saat ini adalah menggambarkan tentang warna-warni kehidupan saya dan saudara. Ya, karena setiap penderitaan, setiap persoalan yang saat ini sedang kita hadapi, tekanan-tekanan kehidupan ini adalah merupakan suatu ketetapan Allah, ya, dalam kehidupan saya dan saudara. Seperti yang sudah saya sentil tadi, yaitu Tuhan Yesus berkata bahwa kalau tidak pikul salib dan mengikuti aku, dia tidak berlayak. Sama seperti firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14 berkata bahwa pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi artinya hari malang maupun hari mujur itu adalah suatu ketetapan Allah. Itu sudah Allah jadikan sama. Jadi ketika kita mau menolak akan kemalangan, kita menolak penderitaan, kita menolak akan tekanan ujian, kita menolak sakit penyakit, itu tidak akan bisa dapat terlepas dari dalam kehidupan kita. Karena itu dalam merupakan suatu ketetapan yang sudah Tuhan Allah ciptakan untuk diletakkan di tengah dunia ini. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa dengan kemalangan dan dengan kemujuran, maka manusia tidak akan pernah menemukan tentang masa depannya. Jadi artinya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, berpaut sepenuhnya kepada Allah saja, maka kita akan menemukan masa depan itu. Karena firman Tuhan katakan bahwa sungguh masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi firman Tuhan menjamin akan keberadaan kita, asalkan kita tetap berani untuk menghadapi akan semuanya. Kita harus terus maju dengan penuh percaya yang sungguh, penuh pengharapan. Ya, kita harus memiliki optimisme, ya, yang tinggi dalam kehidupan kita untuk mencapai suatu garis akhir, kata firman Tuhan. Ya, karena saat ini kita sedang dalam perjalanan iman, ya.
Kita sedang diperhadapkan dengan berbagai konflik, berbagai persoalan untuk supaya membentuk akan iman saya dan saudara. Ya. Sehingga jelas apa yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua, ketiga, bahwa semuanya itu hanya untuk menguji, ya, agar supaya kita itu terus bertumbuh di dalam iman dan rohani. Kita senantiasa terus dibaharui hari demi hari, sehingga kita memperoleh kesempurnaan di dalam iman kita. Oleh sebab itu kita terus harus memandang kepada Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan katakan bahwa hendaklah matamu memandang terus ke depan, dan janganlah engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sehingga Yosua pasal 1 ayat 8 katakan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kita harus menghadapi baik hari mujur, baik hari malang. Ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah sama seperti hari mujur. Jadi kita tidak boleh ada alasan berkata bahwa janganlah penderitaan itu datang kepada saya, biarlah hari-hari yang mujur saja, hari-hari yang baik saja yang datang kepada saya. Tidak boleh demikian, karena kita harus menerima kedua-duanya, ya. Karena memang itulah perjalanan kehidupan, sama seperti Daud. Dia menerima, ya, dengan sukacita ketika dia merasakan kelimpahan berkat, ketika dia dilindungi oleh Tuhan. Tetapi dia juga menerima ketika lembah kekelaman datang kepada dia, dan dia berkata bahwa aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Jadi walaupun dia diperhadapkan dengan ancaman pembunuhan oleh Raja Saul dan tentaranya, bahkan pun kalau kita melihat perjalanan iman dia, setelah itu dia mendapatkan juga kelimpahan, dia memperoleh tahta dia, ya. Dia langsung mengambil alih ketika Saul meninggal, dia langsung mengambil alih akan pemerintahan kerajaan Israel, mulai dari di Hebron selama 7 tahun setengah. Kemudian dia berlanjut resmi menduduki sebagai Raja Israel di Yerusalem selama 33 tahun. Jadi total 40 tahun dia memerintah, ya. Jadi disitulah dia merasakan sukacita, merasakan kemenangan-kemenangan. Bahkan Tuhan memberkati dia, ya. Ketika musuh-musuh menyerang, dia mengalahkannya dengan begitu cepat, ya, karena ada tangan Tuhan yang kuat yang akan terus memberikan dia kemenangan. Tetapi di balik itu juga belum selesai, ya. Dia juga harus kembali merasakan akan lembah kekelaman itu, di mana dia diancam oleh anaknya sendiri, Absalom. Bahkan Absalom mengkudeta akan ayahnya dan hendak membunuh akan Raja Daud. Di situ pun dia harus lari. Dia juga harus terkatung-katung di dalam kehidupan dia, karena dia hendak dibunuh oleh anaknya sendiri, yang sangat menyakitkan hati. Karena ternyata musuh yang paling kuat di dalam kehidupan dia secara manusia adalah keluarganya sendiri, ya. Mulai dari Saul yang adalah mantunya, mulai anaknya Absalom, dan semuanya itu merupakan suatu lembah kekelaman yang harus dia terima, suatu kepahitan hidup yang harus dia terima, ya. Sama seperti saya dan saudara saat ini, ya. Ketika kita dihadapkan dengan bencana-bencana, musibah-musibah, diperhadapkan dengan berbagai persoalan, ya. Apalagi saat ini berbarengan dengan musim paceklik akibat dampak dari COVID-19, sehingga pekerjaan terganggu, usaha-usaha terganggu, penghasilan terganggu. Bahkan pun banyak mereka yang harus kehilangan pekerjaan dan mereka menanggung akan penderitaan itu. Tetapi kita harus ingat, kita harus kembali, kita harus memandang bahwa ada Tuhan Yesus Kristus, Sang empunya perusahaan, Sang empunya keuangan, Maha Kaya. Firman Tuhan katakan bahwa akulah yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, emas dan perak adalah miliknya. Firman Tuhan berkata bahwa akulah Jehovah Jireh yang sanggup mengadakan tidak dan menjadi ada. Firman Tuhan juga katakan di Matius pasal 7 ayat 7, mari mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan dapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang mencari akan mendapat, seorang yang meminta akan diberi, dan seorang yang mengetuk pintu maka pintu akan dibukakan baginya. Apakah kita mau mengetuk pintu? Apakah kita mau melihat kepada Dia? Atau kita hanya melihat persoalan kita saat ini? Atau kita hanya mempasrahkan diri dengan keberadaan zaman saat ini? Apakah kita membiarkan diri kita ini terus dirundung dengan kesusahan, kedukaan, tangisan? Tidaklah. Kita harus bangkit. Kita harus percaya bahwa semuanya adalah merupakan suatu warna kehidupan. Ini adalah merupakan suatu dinamika kehidupan yang harus kita jalani, mau tidak mau, kalau kita ingin berhasil dan beruntung, kata firman Tuhan. Karena hari malang maupun hari mujur itu adalah sudah dijadikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan pun ketika Ayub disuruh oleh istrinya untuk mengutuk bahwa dia ini sudah sangat menderita dan dia gagal di dalam kehidupan dia, ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Ayub kepada istrinya ketika istrinya ini hendak menyuruh dia mengutuk akan Tuhan, di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10, Ayub berkata bahwa engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Jadi apakah kita hanya menerima yang baik daripada Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itulah ungkapan yang sangat luar biasa, fenomenal, yang terkenal sampai saat ini. Dan kata-kata ini menjadi inspirasi seluruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita harus memiliki akan iman seperti Ayub, ya. Walaupun dia sudah dalam keadaan menderita, ya, bahkan penderitaan dia ini adalah penderitaan lahir dan batin, ya. Dia kehilangan segalanya, kehilangan keluarganya, anak-anaknya, semua hilang, kekayaan, kehormatan, semuanya hilang. Dan dia harus menanggung satu penyakit yang memalukan. Tetapi apa yang dia peroleh kemudian hari, kita lihat di dalam Ayub pasal 42. Ya, saudara baca di sana bagaimana Allah mengembalikan berkat yang pernah hilang dahulu. Dia dapat kembali, ya, berlipat-lipat kali ganda. Itulah kemenangan mereka yang tidak pernah mundur, tidak pernah mengeluh, tidak pernah sedih ketika saat ini sedang dihadapkan dengan kesusahan, ya. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 4 bahwa segala sesuatu ada masanya, ya. Di dalam ayat 4 di Pengkhotbah 3 ayat 4 bahwa ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menangis. Dan kita bisa baca semua. Semuanya ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, ya. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk berpisah, ada waktu untuk memeluk. Jadi semuanya ada waktunya. Ya, itulah warna kehidupan, dinamika kehidupan. Tidak selamanya kita harus tertawa. Tidak selamanya kita harus menari. Ada saatnya kita harus menangis, kita harus bersedih. Karena memang sudah ditetapkan Allah. Baik hari mujur, hari malang, semuanya sudah dijadikan oleh Allah. Sama. Dan kita harus menerima. Sama seperti Ayub. Ya, bahwa masakan kita hanya mau menerima yang baik daripada Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk. Tapi itulah perjalanan kehidupan yang harus kita hadapi dengan penuh iman. Karena firman Tuhan berkata bahwa seperti Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8, bahwa sekarang telah tersedia suatu mahkota kehidupan yang disediakan Allah bagi mereka yang percaya. Ada mahkota kehidupan karena kita sudah mencapai garis akhir. Kita sudah memenangkan satu pertarungan iman di tengah-tengah dunia ini. Kita berhasil melampaui semua tekanan dan penderitaan dalam dunia ini. Bahkan pun Kejadian pasal 8 ayat 22 berkata bahwa selama bumi masih ada, tak akan pernah berhenti musim menabur, musim menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Karena memang itulah kehidupan. Ya, ada waktu musim panas, ada waktu musim hujan, ada musim kemarau. Ya, saat ini kalau kita di negara kita, di dunia ini, di negara-negara lainnya, ada musim salju, ada musim semi, itu di luar dari musim hujan, musim panas. Ada 5 musim
di dunia ini. Jadi ada waktu musim panas, musim hujan, ya, ada musim semi, ada waktunya musim salju. Dan semuanya itu tidak akan selamanya. Ya, tidak selamanya juga penderitaan selalu ada. Ya, tidak selamanya kita juga tertekan dalam kehidupan ini. Sama seperti Mazmur pasal 23 ini ayat 1 sampai yang ke-6. Bahwa ada waktunya memang kita berkelimpahan dan berkelimpahan. Kita merasakan suatu kekuatan, kemenangan di mana-mana, keberhasilan, kesuksesan di mana-mana kita dapat. Tetapi itu tidak akan juga berlangsung lama, karena Tuhan akan mengizinkan akan lembah kekelaman itu datang. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk menghibur kita, ya. Sama seperti ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke Kitab Ulangan pasalnya yang ke-2 ya, kita lihat. Kita lihat di dalam Keluaran ya. Ulangan pasal 8 ayatnya yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan hanya menguji, Tuhan hanya melihat, ya, bahkan Tuhan akan merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu. Apakah engkau masih berpegang kepada Tuhan, masih mengasihi kepadanya atau tidak. Jadi perjalanan selama 40 tahun bangsa Israel dari Mesir sampai Kanaan adalah merupakan suatu ujian saja, ya, sama seperti saya dan saudara. Kita saat ini dalam perjalanan iman, ya. Kalau kita dihadapkan dengan lembah kekelaman, kita diperhadapkan dengan kesusahan, kita dihina, kita difitnah, kita diolok, kita direndahkan, semuanya itu adalah merupakan suatu ujian imanmu. Tuhan akan melihat apakah kita ini setia, masih sayang kepada Tuhan atau tidak. Jadi itu semuanya itu merupakan satu cobaan saja. Supaya apa? Supaya kita bisa naik kelas, supaya kita bisa terbentuk iman kita, memperoleh iman rohani yang sempurna. Jadi kita harus kembali bahwa saat ini kehidupan kita ini adalah merupakan suatu perjalanan, ya, yang tentu saja kita terus harus jalaninya dengan penuh pengharapan. Sehingga apa? Kita kembali ingat di dalam Yosua pasal 1 ayat ke-8 bahwa perjalananmu akan berhasil dan beruntung asalkan engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kata firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali lagi bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus